Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak SBK dalam pelajaran seni budaya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang menggambar ragam hias atau ornamen. Dimulai dari pengertian ragam hias, kemudian pola ragam hias, selanjutnya fungsi ragam hias, dan jenis motif ragam hias. Oke, kita langsung saja ke materi. A. Pengertian ragam hias. Apakah yang dimaksud dengan ragam hias? Ragam hias atau ornamen adalah berbagai gambar bentuk hiasan atau motif yang biasanya dibuat secara berulang dan memiliki pola tertentu hingga mengisi seluruh area kosong pada suatu benda. Contohnya seperti bahan kain, guci, furnitur kayu, dan sebagainya. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, kita sering sekali menemukan, menjumpai, bahkan memakai produk ragam hias ini. Namun, kita sering sekali tidak menyadari bahwa produk atau benda yang kita pakai adalah benda yang memiliki motif ragam hias atau ornamen. Contoh nyatanya adalah seragam yang biasa kalian gunakan untuk pergi ke sekolah. B. Pola ragam hias atau ornamen. Ragam hias biasanya memiliki pola atau susunan yang berulang. Semua unsur hias yang ada mengikuti pola tersebut, sehingga ragam ornamen tampak teratur dan terstruktur. Pola ini juga biasa disebut irama dan dapat memiliki arah dan ukuran yang beragam di setiap gambar hias yang diulang. Contohnya seperti motif itiak pulang patang yang berasal dari Sumatera Barat ini. Secara umum, pola ragam hias terdiri dari dua macam. Yang pertama, pola geometris. Pola geometris biasanya mengikuti pola arah yang saling menyilang. Zigzag atau berputar mengikuti lingkaran. Pola lain dapat sesederhana perulangan unsur hias secara diagonal atau horizontal saja, seperti yang biasa kita jumpai di motif kain batik dan kain sarung. Berikut ini adalah contoh dari pola ragam hias geometris. Yang kedua adalah pola non-geometris. Pola non-geometris dapat dibuat dengan cara yang tidak teratur, namun tetap diperhatikan keseimbangannya. Misalnya, gambar hias pertama dibuat dengan ukuran yang lebih besar. Gambar kedua dibuat lebih kecil, kemudian pada pengulangan ketiga dibuat dengan ukuran yang lebih besar lagi. Contohnya seperti gambar berikut. Sampai di sini ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Selanjutnya adalah fungsi ragam hias. Untuk fungsi ragam hias ini tak terlepas dari naluri manusia yang selalu ingin menggunakan suatu benda yang indah dan juga sebagai media dan sarana mengekspresikan diri. Oleh sebab itu, berdasarkan fungsinya, ragam hias dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah fungsi praktis dan yang kedua adalah fungsi estetis. Yang pertama, fungsi praktis, maksudnya adalah ragam hias atau ornamen tersebut menjadi sebuah hiasan dari benda-benda yang terpakai dalam kebutuhan sehari-hari manusia. Contohnya pada pakaian seragam sekolah, gambar pada tepi piring, dan hiasan-hiasan lainnya. Yang kedua, fungsi estetis. Ragam hias atau ornamen dijadikan sebagai pemuas hasrat akan keindahan semata, baik itu sebagai media ekspresi diri ataupun sebagai kebutuhan estetik saja. Contohnya, seorang yang
memang hobi membuat gambar akan merasa senang jika ia dapat mengekspresikan dirinya melalui hiasan ornamen. Kemudian contoh dari kebutuhan estetis saja, seperti kaligrafi dan ukiran-ukiran yang terdapat atau ada pada dinding masjid. Nah, ini juga sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah contoh gambar ragam hias pada kehidupan sehari-hari. Ragam hias pada baju seragam, ragam hias pada piring, kemudian ada ragam hias pada sendok, dan ada ragam hias pada dinding masjid. D. Jenis motif ragam hias atau ornamen. Inspirasi dari motif ragam hias ini bermacam-macam, dapat diambil dari alam ataupun bukan merupakan benda alam. Berikut ini adalah beberapa motif ragam hias, baik yang terinspirasi dari alam maupun yang bukan dari benda alam. Di antaranya yaitu 1. Motif flora, 2. Motif fauna, 3. Motif geometris, dan 4. Motif figuratif. Oke semuanya, sampai di sini dulu pertemuan kita dalam video channel YouTube Pak SBK. Pada kesempatan berikutnya kita akan sambung kembali teknik pembuatan ragam hias. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Akhir kata, Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.